Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Kartika dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Satu, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar bacaan dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang membedakan laki-laki dengan perempuan, akan tetapi dalam menuntut ilmu semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba atau abid. Untuk memahami atau untuk menjadi khalifah yang sukses, maka sudah barang tentu membutuhkan ilmu pengetahuan dan memandai. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengelola dan merekayasa kehidupan di dunia ini tanpa bekal ilmu? Yang kedua, yaitu hukum menuntut ilmu. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Yaitu fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu ekstaksa, serta ilmu-ilmu lainnya. Yang B, yaitu fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan derajat yang tinggi dan di sisi Allah. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkannya adalah sebagai berikut. Yang A, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah 58:11. Yang B, yaitu diberikan pahala yang besar dari hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Yang C, yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika orang muslim mempelajari ilmu dan
mengajarkan kepada saudara-saudara sesama muslim. Yang D yaitu lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Yang E lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat 100 rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan bagi dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Yang F yaitu diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Yang G yaitu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah atau masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seseorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Sekian penjelasan dari saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.